Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dicurahkan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Kita bisa melaksanakan aktivitas sholat subuh berjamaah di bulan yang penuh dengan kesucian, bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan bisa kita lakukan sampai akhir hayat kita. Dan jamaah sekalian, kita melanjutkan ngaji kita sebelumnya tentang amal dan surga, tentang bagaimana surga itu bisa diperoleh atau memang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang percaya dan beramal saleh, beraktivitas kebaikan. Dengan kata lain, tidak ada surga gratisan. Jangan bermimpi bisa mendapatkan pahala besar tanpa melakukan ikhtiar serius untuk mendapatkan atau mengejar pahala yang besar tadi. Dan saya ingin melanjutkan ngaji kita kemarin dengan dua hadis yang sangat masyhur bagi bapak-bapak semua nih. Redaksinya tidak saya tulis, saya inikan hadisnya. Abdullah bin Salam radhiyallahu an meriwayatkan ketika pertama kali Nabi SAW datang ke Madinah, beliau menunggang unta yang disebut dengan kaswa, dikelilingi oleh ribuan orang-orang Madinah, dari anak-anak sampai orang dewasa, laki perempuan, dan kemudian diminta untuk mampir. Mereka sudah merindukan Nabi Muhammad SAW 2 tahun sebelum kedatangan beliau. Karena 2 kali orang-orang Madinah, tokoh-tokoh Madinah datang dan menyatakan keislamannya. Dan 2 kali datang itu dalam gelombang yang makin lama makin besar, dari 12 orang sampai dengan 70 orang, yang semuanya kemudian berjanji akan menjadi pembela Nabi SAW. Sehingga ketika beliau datang, orang Madinah itu mayoritas sudah menjadi muslim, kecuali orang-orang ahli kitabnya. Dan Abdullah bin Salam adalah seorang pendeta Yahudi yang masih sangat muda, sangat cerdas, yang juga seperti orang-orang Yahudi yang lain demikian penasaran dengan sosok Muhammad. Sehingga ketika diberitahu bahwa Muhammad akan datang, dia termasuk dalam rombongan yang ingin bertemu langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi datang kemudian diikuti oleh ribuan orang itu, akhirnya kaswa, untanya berhenti di satu tempat. Nabi turun, kemudian duduk, dan semua orang ikut duduk, ingin mendengar apa yang disampaikan. Jadi hadis pertama Nabi SAW di Madinah, beliau berkata, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, absus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, bagikan makanan, wasilul arham, jalin kasih sayang, wasallu billaili wan nasu niyam, salatlah malam ketika orang sedang terlelap, tadkhulul jannata bisalam, dan kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis ini disampaikan sebagai hadis yang pertama
ketika Nabi sampai di Madinah. Belum punya rumah, belum punya tempat tinggal, tapi dikelilingi oleh ribuan manusia. Para ulama kemudian menjadikan hadis ini sebagai tonggak fenomenal. Bagaimana membangun peradaban, terutama yang berbasis Islam. Segenap manusia, diserunya semua penduduk yang mengitari beliau, bukan cuma orang-orang beriman. Tidak dengan ya ayyuhalladzina amanu, tapi wahai segenap manusia. Absus salam. Dijelaskan oleh sebagian ulama, makna absus salam ini adalah menebarkan kasih sayang, menebarkan perdamaian, menebarkan keselamatan. Wa'at imut ta'am, bagilah makanan. Wasilul arham, jalin kasih sayang, jalin persaudaraan. Wasallu billaili wan nasu niyam, salatlah malam ketika orang terlelap dalam tidurnya. Ada 4 aktivitas penting: menebarkan kasih sayang, kemudian membagikan makanan supaya orang tidak kelaparan, kemudian menjalin silaturahim, kasih sayang. Ini aktivitas yang mengembangkan kemanusiaan. Dan kemudian yang keempat, wasallu billaili wan nasu niyam, salat malam dalam keadaan orang sudah tidur. Ini individual, hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau 4 ini dilakukan, dalam bahasan para ulama tentang hadis tadi, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa surga tidak diperoleh tanpa ikhtiar. Surga walaupun merupakan kasih sayang Allah yang Maha Penyayang, tapi dia diberikan kepada orang-orang yang berikhtiar untuk melakukan, mewujudkan kehidupan yang baik. Hadis kedua dalam awal ngaji kita sebagai sambungan dari ngaji kita sebelumnya, ini lebih populer lagi, masyhur. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika seorang manusia mati, meninggal dunia, maka tidak ada yang tersisa darinya kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Wa walidin wa waladin salihin yad'unah, dan anak soleh yang mendoakannya. Kita jamaah subuh yang Allah muliakan tentu punya peluang untuk melakukan aktivitas yang disebutkan dalam hadis kedua ini. Sangat besar peluang kita selama masih hidup. Bisa bersedekah, bukan sekedar sedekah biasa, tapi sedekah jariyah. Berkali-kali saya sampaikan perbedaannya sedekah jariyah dengan sedekah biasa. Kalau sedekah biasa, kebaikan saja. Kalau sedekah jariyah, kebaikan yang multiplier effect. Memberikan beasiswa pada seorang anak yang tidak punya orang tua, sehingga dia bisa sekolah. Dari sekolah itu kemudian dia bisa bekerja. Dari bekerja itu kemudian dia bisa mengembangkan penghidupannya. Terus dia berkeluarga. Terus tuh efek sedekahnya itu. Membangun sarana umum, membuat pesantren, mendirikan masjid, membuat sekolah dan lain sebagainya. Sedekah jariyah. Kemudian memiliki ilmu, pengetahuan, bukan cuma ilmu agama. Tidak pernah direduksi oleh Nabi menjadi sekadar ilmu agama. Tapi ilmun yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Boleh jadi ilmu tentang memasak, ilmu tentang beternak, ilmu tentang bertani, ilmu tentang ekonomi dan lain sebagainya. Yang bermanfaat bagi kehidupan. Dan ini yang jadi terutama jadi bagian
obsesi kita semua memiliki anak saleh yang mendoakannya. Selalu ya do'ulah. Ini bagian yang nanti terutama bapak-bapak akan sangat dirasakan oleh kita setelah kita tiada. Memiliki anak saleh yang selalu mendoakannya. Dalam penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ruh, doa-doa dari orang yang masih hidup, terutama dari anak-anak dan keluarga, bisa anak, bisa adik, bisa orang tua dan sebagainya. Bagi orang yang telah tiada, itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kalau diibaratkan sekarang seperti hadiah yang dikirim. Tu'radu ila kuburihim, dikabarkan ke kubur-kubur mereka. Terus saja dan sebagainya. Luar biasa. Saya mengutip Ibnu Qayyim itu karena sepengetahuan saya yang terbatas, kitab Ruh yang ditulis beliau itu adalah kitab yang paling otoritatif menjelaskan apa yang terjadi setelah kita mati. Bagaimana ruh menikmati kehidupan di alam barzah, sekaligus bagaimana ruh mengalami derita di alam barzah sebelum ke akhirat dan sebagainya. Dan bagaimana hubungan dengan orang-orang yang masih hidup. Dalam penjelasan hadis ini oleh Ibnu Qayyim didetilkan menjadi demikian panjang dan lain sebagainya. Dan salah satu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh orang-orang telah tiada itu adalah doa. Karena memberikan materi kan nggak mungkin, tapi justru doa. Jadi ini luar biasa. 3 hal ini, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak saleh itu berpeluang besar untuk kemudian kita dapatkan dalam perjalanan kehidupan kita sekarang. Jamaah subuh yang Allah muliakan, saya lanjutkan dengan ini hikmah ke-104. Sengaja rada loncat untuk kemudian mengaitkannya dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Ada rahasia dari penolakan sekaligus pemberian Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, pada kita. Innama yu'lamuka al-man'u li'adami pahmika anillahi fihi. Sesungguhnya yang terasa ketika merasa sakit karena ditahannya permohonanmu tidak segera dikabulkan, sehingga merasa kecewa walaupun kadang-kadang tidak berani mengucapkan, kenapa ya tidak dikabulkan, kenapa tidak segera diijabah, kenapa tidak segera terwujud doa-doa kita, harapan-harapan kita yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li adami fahmika anillahi fihi. Justru itu menunjukkan tidak adanya pemahaman tentang Allah di dalamnya. Apa yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah adalah terkadang seorang hamba itu meningkat keimanannya luar biasa ketika demikian banyak kesulitan yang akrab dengan kehidupannya. Musibah tidak berhenti silih berganti. Kesulitan terus-menerus akrab dengan kehidupannya. Ternyata kesulitan musibah itu membuat dia meningkat kualitas keimanannya. Awareness-nya meningkat. Pemahamannya meningkat. Terus tidak berhenti berdoa. Walaupun belum juga dia rasakan dikabulkan dan lain sebagainya. Untuk sampai pada hal yang demikian itu, Bapak-bapak, paham bahwa Allah sedang memberikan kebaikan dari menahan pemberiannya untuk mengijabah doa-doa kita, atau Allah sedang melakukan kebaikan dengan begitu banyaknya masalah yang kita hadapi, itu butuh waktu yang relatif panjang. Tidak mudah tuh sampai pada pemahaman demikian. Mungkin ini sekedar analogi saja. Banyak di antara kita ketika kecil sulit sekali memahami kenapa orang tua kita banyak melarang. Ieu teu meunang, itu teu meunang.
segala dicarek, ini nggak boleh, itu nggak boleh, dan lain sebagainya. Padahal apa susahnya memberikan kepada kita yang kita inginkan, menyenangkan anaknya dan sebagainya. Itu sulit dulu dipahami. Sekarang ternyata itu kita lakukan pada anak-anak kita. Sesuatu tidak diberikan, padahal yang kalau diberikan itu menyenangkan anak kita, karena bagi kita itu adalah keburukan. Keburukan. Ibnu Ajibah yang syarah hikamnya saya baca, saya gunakan rujukan, menyebutkan demikian. Ada minuman-minuman yang demikian menggiurkan dan memang rasanya juga enak, tapi berdampak buruk bagi anak-anak dan bagi kita orang dewasa. Kalau bagi orang dewasa saja berdampak buruk, apalagi bagi anak-anak tidak diberikan karena minuman itu beracun. Ibnu Ajibah sedang menyebutkan tentang minuman-minuman beralkohol yang saat itu yang menyebar itu hanya satu macam, yang kemudian disebut dengan khamar dan lain sebagainya. Enggak diberikan. Walaupun minuman itu akan menyenangkan dan lain sebagainya. Beliau menyebutkan itulah yang kemudian terjadi kepada seorang hamba yang berikhtiar mendekatkan diri pada Tuhannya, tapi justru demikian banyak permohonannya tidak diijabah, tidak dikabulkan. Banyak sekali, Pak. Salah satu permohonan yang barangkali gitu ya, sama-sama kita miliki sampai hari ini, saya nggak tahu besok lusa, belum juga diijabah, padahal sudah dilantunkan dengan sangat serius sungguh-sungguh, adalah doa berharap supaya Palestina merdeka. Orang-orang Palestina bisa hidup merdeka dan sebagainya. Itu sudah puluhan tahun, jutaan orang, barangkali mungkin miliaran orang yang melantunkannya supaya Palestina terus saja menderita. Dan bukan makin berkurang penderitaannya, makin bertambah. Sampai dalam tanda kutip sampai orang bosan. Didoakan gitu diijabah wae dan sebagainya. Ini dari aspek tauhid ini bagian untuk memelihara keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, kesulitan-kesulitan itu yang dihadapi, masalah-masalah yang akrab itu adalah meningkatkan kualitas keimanan kita. Dan mudah-mudahan itu yang terjadi pada kita. Memelihara, sebelumnya kan kita menyebutkan tentang berhusnudzon, berbaik sangka sajalah pada Allah. Karena kita tidak pernah paham dengan apa yang diputuskannya. Tugas kita adalah berbaik sangka saja pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kalam selanjutnya Allah Subhanahu wa taala oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari diberikan kepada kita penjelasan, rubbama fatahalaka babat ta'ah wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qada 'alaika bidzanbi fakana sababan fil wusul. Kadang dia Allah membukakan bagimu pintu ketaatan, tapi dia tidak membukakan bagimu pintu pengabulan doa. Dan terkadang dia menetapkanmu atas suatu dosa, jadi melakukan satu dosa atas izin Allah, tapi justru melakukan dosa itu jadi sabab, jadi wasilah sampainya dirimu pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Ajibah, saya membaca sekali lagi syarah Hikam Ibnu Ajibah, Iqadul Himam judulnya. Jadi kata Ibnu Ajibah, apa yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah ini, ada orang-orang yang diberikan ketaatan. Kita jadi rajin untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rajin kita di atas rata-rata. Melebihi level umum. Kita rajin salat malam, kita senang puasa sunnah. Dan salat malam serta puasa sunnah itu jadi bagian aktivitas yang tidak ditinggalkan.
Tetapi walaupun sudah rajin dan lain sebagainya, tetap saja kalau doa-doa, permohonan-permohonan kita tidak diijabah juga. Kalau mau menggunakan pertanyaan sederhana, kurang soleh bagaimana para ulama kita di seluruh dunia berdoa untuk Palestina. Luar biasa itu, sedekahnya dilakukan, sholat malamnya dikuatkan, saum sunnahnya dan sebagainya. Tetap saja tidak diijabah. Lewat pendekatan ini Allah Subhanahu wa taala menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari justru menjadikan kita jadi taat tanpa kemudian bosan dengan ketaatan walaupun belum juga diijabah keinginan dan lain sebagainya. Terus kita berdoa. Dan boleh jadi seseorang terpaksa melakukan dosa yang tidak dia inginkan, yang dia sesali. Tapi dengan dosa itu dia justru sampai jadi dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan rada sulit dipahami. Bagaimana mungkin orang dengan banyak dosa jadi makin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril alaihissalam, jemaah subuh yang Allah muliakan, pernah menyampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cemburunya malaikat pada manusia. Karena selain manusia itu makhluk yang sangat istimewa, ada aktivitas yang dilakukan manusia tapi tidak bisa dilakukan oleh malaikat. Iri luar biasa para malaikat. Kata Jibril, yang membuat malaikat iri itu adalah ketika manusia berdosa, kemudian bertaubat, menangisi dosa-dosanya dengan penyesalan yang luar biasa, berharap Allah menerima taubatnya dan menempatkannya di tempat yang mulia. Nangis luar biasa. Jadi tangisan para pendosa itu, bapak-bapak yang Allah muliakan, justru adalah tangisan yang membuat bukan hanya Allah senang, tapi malaikat cemburu. Ya Allah. Karena itu menangis, Pak. Menyesali dosa itu adalah bagian dari kesadaran kita. Sehingga banyak acara, itu ya, acara-acara keagamaan yang seringkali didesain jadi apa ya kalau istilahnya mungkin, jadi spiritual engineering, direkayasa secara spiritual. Doa-doanya dilantunkan dengan suara yang dibuat sedemikian rupa. Kadang-kadang saya dulu rajin ngikutin acara begitu soalnya. Lampunya digelapkan, kemudian disampaikan dengan terbata-bata. Sehingga suasananya kemudian terbangun menjadi suasana yang syahdu. Orang kemudian diajak untuk menangisi perbuatan buruknya, nangis dari dosa-dosanya. Boleh jadi dosa-dosa itu memang diizinkan oleh Allah, dialami oleh manusia, supaya kemudian manusia bisa mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lempeng-lempeng saja hidup itu, mungkin ya kualitasnya akan berbeda dengan orang yang berliku-liku, berkali-kali ketemu dengan dosa, sehingga dia terus-menerus meningkatkan kewaspadaan sekaligus juga ketaatan dan sebagainya. Kalau bapak-bapak membaca misalkan ada tokoh besar namanya Fudail bin Iyad. Fudail itu terkenal ulama di era kalau tidak salah Atba'ut Tabi'in, sangat terkenal. Salah satu yang buat terkenal karena berkali-kali, puluhan kali ditemukan oleh banyak orang, murid-muridnya, kawan-kawannya, beliau sedang menangis sesenggukan, lama dan sebagainya. Dan orang tahu masa lalunya kelam, dia begal terkenal, Fudail bin Iyad itu. Saking terkenalnya sehingga banyak orang ketakutan dengan dia. Dan dia menyebutkan betapa zalimnya saya dulu, membuat orang ketakutan dan sebagainya. Ingatan dia pada dosa yang dia lakukan itu membuat dia demikian menyesali masa lalunya dan demikian menjaga kehidupannya pada masa sekarang di saat itu,
sehingga beliau jadi ulama besar luar biasa, Fudail bin Iyad. Di kita juga banyak Pak, ada Sunan Kalijaga misalkan yang terkenal jadi begal itu, sangat terkenal sebagai orang yang pernah demikian jahat dan berujung dalam kebaikan. Lewat penjelasan ini jamaah subuh yang Allah muliakan, sekali lagi Ibnu Athaillah sedang menjelaskan boleh jadi kita harus bersyukur pada Allah dibukakan pintu ketaatan. Kita jadi taat, kita jadi dekat dengan ikhtiar kita dan lain sebagainya. Tapi boleh jadi ketaatan kita tidak menjamin Allah mengabulkan doa-doa harapan-harapan kita dengan segera. Supaya kemudian kita bisa tetap bersabar, tetap berhusnudon dan lain sebagainya. Bahkan boleh jadi kita melakukan dosa yang dengan dosa itu membuat orang bisa makin dekat pada Tuhannya. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, kenapa Allah tidak mengabulkan harapan manusia seperti yang diinginkannya? Karena Dia Allah sayang kepada hambanya. Saya kutipkan ayat Quran surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa liibadihi labaghaw fil ardi walakinna yunazzilu biqadari ma yasha innahu biibadihi khabirum basir. Sekiranya Allah basatallah meluaskan, melapangkan rezeki hamba-hambanya, labaghaw, pastilah mereka melakukan perbuatan melampaui batas fil ardi, di muka bumi. Labaghaw, pasti mereka melakukan perbuatan melampaui batas. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha, tetapi Dia membatasi yang Dia turunkan kepada hambanya biqadari ma yasha, dengan kadar, dengan ukuran yang Dia kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirum basir, sesungguhnya Dia maha teliti terhadap hamba-hambanya, Dia maha melihat. Pernahkah kita membayangkan andaikan kita berlimpah dengan semua yang kita inginkan? Mungkin ya, mungkin bayangan saya saja, kita tidak jadi orang-orang yang seperti sekarang bisa menikmati salat subuh berjamaah, bisa menikmati misalkan bersilaturahim dengan sesama. Mungkin kita kehilangan waktu kaditu kadieu, sebab semua yang kita inginkan ada dan sebagainya. Ada orang yang dikenal sangat cerdas oleh teman-temannya ketika di SMA Cimindi. Sekarang jadi SMA 13. Pintar, cerdas. Kemudian diterima di IPB, jadi dosen. Punya reputasi yang luar biasa. Akademisi hebat. Biasa-biasa. Tidak menonjol dalam banyak bidang kecuali dalam bidang akademis. Sampai kemudian Bapak menyaksikan orang ini dipercaya oleh presiden jadi kepala BGN, Jepang MBG. Ya Allah, saya baca tulisannya kemarin. Bisa berubah tuh orang baik ketika bertemu dengan limpahan rezeki yang luar biasa. Karena itu impian kaya, impian berlimpah materi itu wajar. Tapi yang kemudian harus kita latih untuk bisa menerimanya, kalau ternyata keinginan untuk berlimpah materi, kaya luar biasa itu tidak terwujud dalam kehidupan kita. Bukan karena Allah tidak suka, justru karena Allah sayang pada kita. Saya ketemu dengan beberapa bapak-bapak, termasuk di Al-Kausar ini. Ustadz, mun abdi beunghar jigana abdi pamajikan opat. Amin. Terus kenapa sekarang tidak opat? Hiji geripuk. Ya Allah. Justru ini hal tersembunyi dari realita yang kita hadapi. Allah sayang sama kita.
dibikin kita seperti sekarang ini. Setengah bating gaya lah gitu, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala. Sakit gigis luar biasa. Walau basatu, Allah menggunakan kata lau, andaikan Allah membukakan pintu rezeki luas li ibadihi pada hamba-hambanya fil ardi di muka bumi. Mungkin jadi Firaun mayoritas kita. Semua dinilai dengan uang. Aku duit mah gampang sebagai. Dan pernah terjadi ini pada beberapa orang. Dialami oleh kita. Menggampangkan kehidupan karena merasa memiliki limpahan materi. Gampang. Apa yang tidak bisa selesai dengan uang? Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Allah batasi rezeki hamba-hambanya seperti keinginannya, takdirnya. Karena Allah tidak dipandang oleh kita, sayang pada kita. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Jadi bersyukurlah selalu pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk taat padanya dalam kondisi biasa-biasa saja, tidak banyak yang digenggam dan sebagainya. Sulit, Pak. Pastilah Bapak-bapak ada yang pernah ngalami dalam kondisi di mana hidup berlimpah. Kemudian jabatan lumayan, berpengaruh dan sebagainya. Kadang-kadang kita menjadi demikian sombong dan arogan. Kita menyepelekan banyak hal, termasuk menyepelekan Tuhan. Karena itu mudah-mudahan apa yang sedang terjadi pada kita sekarang adalah bagian dari kasih sayang Tuhan yang justru memberikan kita kesempatan untuk terus bisa mentaatinya, mematuhinya, dan beribadah kepadanya. Itu ngaji kita sekarang, Bapak yang Allah muliakan. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang menyampaikan masukan, menyampaikan pertanyaan, mangga. Sebenarnya ini sudah tinggal 2-3 menit lagi dan sebagainya. Mangga, Pak. Waktu hijrah ke Madinah dan unta. Ya. Kemudian di situ duduk di hadapan ribuan. Pesan berikutnya hadis pertama. Ya. Pesan yang pertama itu adalah agar sholat malam, kan begitu? Ya. Ketika itu saya kira surat Muzammil itu sudah Turun. Yang dalam Muzammil itu juga. Ya, bangun malam, sepertiga malam. Hal itu sepertinya sebagai sesuatu, katakan aja fardu kewajiban, tetapi tidak, seolah-olah tidak pernah bangun malam itu menjadi kebiasaan. Bangun malam itu menjadi kebiasaan yang harus gitu lah. Sedangkan ketika itu 5 waktu itu sudah beberapa tahun yang lalu ya. Oke. 11 tahun. Begitulah. Saya jawab langsung ya. Jadi ketika hijrah ke Madinah itu sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu turun tahun ke-12 Bi'tsah. 1 tahun sebelum beliau meninggalkan Makkah. Jadi kewajiban sholat 5 waktu turun kan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan itu terjadi pada masa duka cita tahun ke-12. Nabi berduka luar biasa, diajaklah oleh Jibril melakukan perjalanan, traveling, Isra dan Mi'raj. Nah, oleh-olehnya adalah kewajiban sholat berjamaah yang 5 waktu. Ketika beliau datang ke Madinah, salah satu penguatnya, selain sholat 5 waktu yang sampaikan, lewat hadis tadi, adalah aktivitas sholat malam. Dan betul Pak Hikmat, sholat malam sudah turun kepada Nabi sebagai kewajiban, bukan kepada umatnya, pada Nabi sebagai kewajiban lewat surat Al-Muzammil.
untuk sholat, bahkan disebutkan di sepertiga malam, di penghujung malam dan lain sebagainya. Sudah turun jadi kewajiban. Kenapa tidak menjadi kewajiban bagi semua? Jangankan sholat malam Pak, sholat 5 waktu saja yang menurut kita gampang kan sholat 5 waktu teh. Untuk sampai ke sajam atau sadintennya. Kalau dikalikan 5 menit itu kan cuma 25 menit. Kalau dikalikan 10 menit hanya 50 menit, nggak sampai sejam. Ternyata demikian banyak orang yang tidak bisa menunaikan sholat malam, sholat 5 waktu, kemudian sholat malam. Iya. Tapi nonton Piala Dunia, ini sedang berjalan Piala Dunia. Nonton El Clasico, sok naon deui nu karesep. Luar biasa orang memaksakan anak. Nepi ka begadang nyiapkeun kopi dan lain sebagainya. Aya Piala Dunia Ustaz. Tapi sholat malam. Padahal ayatnya demikian jelas. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah menempatkanmu maqamam mahmuda, di posisi istimewa. Mun hoyong istimewa bukan dengan salat 5 waktu, tapi dengan salat malam. Dalam hadis Bukhari dan Muslim yang sering disalahpahami sebagian orang, hambaku mendekatiku dengan menunaikan kewajiban padaku. Dia semakin mendekatiku dengan menambahkan nawafil. Nawafil itu salat-salat sunnah. Yang kalau dia dekat kepadaku, aku jadi matanya yang dia gunakan melihat. Aku jadi tangannya yang dia gunakan menggenggam. Aku jadi kaki yang dia gunakan melangkah. Dalam bahasa tasawuf disebutnya dengan ittihad. Kebersatuan, manunggaling. Dan sebagainya. Ini istilah yang sering disalahpahami. Apa artinya? Saking dekatnya Allah pada orang yang sholat malam. Dan itulah yang diamalkan Nabi pada orang-orang yang mengelilingnya di Madinah. Ada kewajiban sholat 5 waktunya sudah. Tapi itu urutan terakhir Pak. Shallu billahi wa nasunnya. Urutan pertamanya, tebarkan kasih sayang, bagikan makanan. Mungkin MBG itu dari sini asalnya, mungkin itu. Bagikan makanan, kemudian jalin silaturahim, baru kemudian sholat malam. Artinya kembangkan dulu kemanusiaan, perkuat kemudian sholat malam dan sebagainya. Sekarang dibalik, punten ya menurut saya, ada orang yang rajin sholat malam tapi hese melakukan aktivitas kebaikan dengan sesama. Jadi kalau urutannya seperti ini Pak Mumi. Itu ngaji kita ibu bapak yang Allah muliakan. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita sambung dalam pertemuan selanjutnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.